Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Tentu semuanya baik, sehat, dan luar biasa. Nah, anak-anak, apabila ibu bertanya apa kabarnya hari ini, atau ibu bertanya kabarnya anak-anak hari ini, anak-anak harus menjawabnya dengan baik, sehat, dan luar biasa. Oke, ibu tanya sekali lagi ya. Sudah siap? Harus tetap semangat ya. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, anak-anak, selamat berjumpa kembali untuk belajar teknologi informasi dan komunikasi kelas 1 sekolah dasar. Nah, anak-anak, selamat ya. Anak-anak sudah naik ke kelas 1 SD. Nah, anak-anak, saat ini kita akan belajar bersama, belajar mata pelajaran TIK. Iya, anak-anak, biasanya kita belajar di sekolah ya bersama guru dan teman-teman. Namun, situasi ini membuat kita untuk belajar di rumah. Namun belajarnya ditemani oleh ibu dan ayah. Nah, anak-anak, walaupun seperti itu kita harus tetap semangat ya. Nih, harus tetap ceria seperti di gambar ini dan harus tetap semangat. Nah, anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan belajar apa nih? Tulisannya mengenal bagian-bagian komputer. Nah, anak-anak, sebelumnya ada yang sudah tahu atau belum sih? Apa itu bagian-bagian dari komputer? Nah, anak-anak, kalau kita mau belajar mengenal bagian-bagian komputer, ini bentuk komputernya, ini gambar menunjukkan komputernya. Nah, sama seperti mengenal tubuh manusia, ada beberapa bagiannya. Manusia punya rambut, punya tangan, punya kaki, dan terlebih untuk berpikir namanya apa? Otak. Nah, anak-anak, komputer juga ada bagian-bagiannya. Ini terdiri dari 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kita akan mengenalnya masing-masing ya, sambil mengingat lagi apabila kita sudah belajar sebelumnya. Nah, anak-anak, komputer sama seperti manusia, dia punya bagian-bagiannya. Dan terlebih, komputer juga punya yang namanya otak. Iya. Nah, dan juga komputer punya yang namanya apalagi? Tangan ya. Nah, anak-anak, tetapi komputer tidak memiliki kaki, karena kalau memiliki kaki nanti komputernya bisa jalan-jalan. Nah, anak-anak, selain kita belajar mengenal dari komputer, kita juga belajar bagian-bagian dari laptop atau notebook. Nah, ini komputer ini ada bagiannya banyak sekali. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau laptop hanya ada satu seperti ini ya, nanti kita lihat perbedaannya di mana dan persamaannya di mana. Oke, yang pertama kita mau belajar mengenal apa ini tulisannya? CPU. Oke, ini Bu, apa sih ini ya? Kok cuma 3 huruf aja? Iya, ini ada kepanjangannya. Kepanjangannya adalah Central Processing Unit. Nah, ini gambar CPU-nya. Nah, seperti tadi Ibu bilang, CPU ini adalah otak dari komputer. Semua berpusat pada CPU ini. Kalau ingin menyalakan komputernya, kita mengklik tombol yang ada di CPU-nya terlebih dahulu apabila kita menggunakan komputer. Nah, ini kepanjangannya Central Processing Unit. Ingat ya, ini adalah pusat atau otak dari komputer. Nah, selanjutnya ada apa lagi ya? Wah, ada monitor. Wah, kok seperti TV ya? Iya, betul. Ini seperti televisi yang biasa kita lihat di rumah ya. Namun, untuk komputer, monitornya bentuknya seperti ini.
ada dua yang berbeda namun tetap sama. Nah, perbedaannya adalah untuk pertama kali komputer, monitornya itu seperti ini, yang warna putih ini. Namun di zaman sekarang sudah beda bentuknya. Menjadi seperti ini ya, sudah tidak besar lagi nih belakangnya. Kalau ini sudah kecil, sudah tipis maksudnya. Oke? Nah, apa ini monitor? Ini adalah layar komputer. Layar komputer yang akan menampilkan berbagai programnya. Nanti kalau seandainya kita menggunakan komputer atau laptop, ada layarnya, bisa juga untuk menonton ya. Nah, kemudian berikutnya ada apa ya? Keyboard. Nah, ini dia namanya keyboard. Keyboard ini adalah papan ketiknya komputer. Nah, ini ada berbagai macam hurufnya. Tetapi anak-anak hurufnya tidak berurutan ya. Tidak A, B, C, D, E, F, G secara berurutan. Tetapi hurufnya beracak-acak tempatnya. Anak-anak harus perhatikan kalau mau menggunakan keyboard. Ingin mengetik harus dilihat dulu, wah hurufnya di mana ya. Tetapi anak-anak tidak hanya huruf, tetapi juga ada angka, ada simbol, ada tanda-tanda baca dan lain sebagainya. Dan juga ada tombol perintah yang ada di keyboard ini loh anak-anak. Nanti seiring berjalannya waktu anak-anak dapat memahaminya. Oke, nah kita lanjut dulu nih. Nah, ini ada gambar orang sedang mengetik. Nah, ini caranya seperti ini. Kita menggunakan dua tangan kita bersama dengan 10 jari kita untuk mengetik setiap huruf, angka, dan semua tombol yang ada di keyboard. Oke, jadi keyboard ini adalah papan ketik. Kemudian lanjut, next, ada tulisannya apa ini ya? Mouse. Ada yang tahu bentuknya seperti apa? Atau ada yang masih ingat bentuk mouse seperti apa? Nah, ini dia bentuk mouse. Nah, Ibu menampilkan dua gambar mouse. Nah, mouse ini fungsinya untuk apa ya anak-anak? Nah, ini adalah berfungsi untuk kita dapat menentukan perintah. Jadi kita kalau mau mengoperasikan komputer, kita butuh mouse juga. Nah, seperti yang yang Ibu jalankan ini menggunakan mouse. Ya. Nah, ada juga mouse yang menggunakan kabel, ada juga yang sudah seperti ini. Iya, biasanya kalau di sekolah ada kabelnya. Namun kalau biasanya di rumah atau di mana-mana lebih mudah untuk menggunakan mouse yang seperti ini ya. Ini tinggal disambungkan ke komputer atau laptop. Nah, kalau ini harus disambungkan juga, tapi ini kabelnya panjang. Kalau ini sudah tidak menggunakan kabel lagi. Nah, kemudian cara memegangnya seperti apa ya? Nah, perhatikan cara memegang mouse-nya. Seperti ini anak-anak. Posisikan tanganmu berada di bagian atas mouse-nya. Dan anak-anak, mouse ini ada tombolnya juga yang harus kita klik. Ada bagian yang harus kita klik. Ini ada klik kiri dan klik kanan. Nah, kita lihat dulu gambar selanjutnya. Nah, seperti ini anak-anak. Coba anak-anak sambil mempraktikkan di rumah. Sekarang caranya, anggap aja letakkan tanganmu di bagian kaki yang lutut ya. Anggap aja itu mouse. Nah, posisikan tanganmu seperti ini. Ini ibu jari ada di bagian kiri mouse dan telunjuk ada di bagian tombol sebelah kiri, kemudian jari tengah di bagian tombol sebelah kanan, kemudian jari manis dan kelingking ada di bagian kanan dari mouse. Kemudian untuk menggunakannya anak-anak tinggal geser aja, tinggal geser ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Oke? Nah, kemudian ada apa lagi ya? Nah, ternyata kita sudah masuk di bagian-bagian laptop. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau bertanya dulu. Tadi kalian sudah ingat atau belum bagian-bagian komputer ada apa saja? Ayo, diulang. Pertama tadi kita belajar CPU, kemudian monitor, kemudian keyboard, and then
mouse. Iya, itu ada 4. Bener nggak sih ada 4? Ayo. Iya, dan juga cara memegang mouse-nya ya. Oke. Kemudian anak-anak lanjut nih. Diingat dulu ya, anak-anak ketika mendengar penjelasan dari ibu, anak-anak boleh menulis di buku ya, supaya ingat, supaya bisa kita pelajari terus dan harus kita ingat. Oke. Nah, kita lanjut ke bagian-bagian dari yang namanya laptop. Laptop itu apa ya? Nah, laptop bentuknya seperti ini anak-anak, atau biasa juga disebut dengan notebook. Nah, ini adalah komputer jinjing. Iya. Nah, anak-anak, kalau seandainya komputer itu banyak bagiannya, kayak tadi bagiannya ada 4 atau 5. Ayo. Ada 4 ya. Nah, anak-anak, kalau laptop ini hanya 1, tetapi 4 bagian komputer sudah ada di satu perangkat ini. Wah, hebat ya, canggih ya laptop ya. Biasanya kita sebut juga dengan notebook. Iya, ini sudah ada yang namanya monitornya, layarnya ini sama fungsinya. Kemudian keyboardnya sudah ada, sudah menyatu, sudah menempel di bagian di bagian perangkat ininya. Nah, kemudian ada mouse-nya juga loh anak-anak. Tetapi kalau di laptop atau notebook namanya touchpad. Coba diulangi, touchpad. Nah, ini adalah touchpad-nya anak-anak. Ini adalah mouse-nya dari laptop. Tetapi laptop juga bisa, laptop atau notebook bisa juga kalau kamu ingin menggunakan mouse. Andaikan touchpad-nya lagi rusak, bisa disambungkan mouse, nanti dihubungkan di sebelah kanan sini perangkat dari mouse-nya. Nah, kemudian sudah ada tadi layar atau apa tadi ya? Monitor. Kemudian ada keyboard, ada touchpad. Satu lagi apa ya? CPU. Nah, CPU kalau di laptop atau notebook itu adalah mesinnya, adanya di bawahnya, di bagian bawahnya. Itu CPU-nya sudah menyatu juga anak-anak. Nah, laptop atau notebook ini komputer yang lebih praktis. Iya, yang bisa kita bawa kemana-mana. Kalau komputer kan sulit ya, karena bagiannya aja ada 4. Nah, kalau dibawa gimana? Berat, udah gitu banyak lagi. Kalau laptop atau notebook cuma yang dibawa ini aja. Dan jangan lupa ini ada apa ya, Miss? Oh ya, ini charger laptop. Nah, ini untuk men-charge laptop anak-anak. Kalau komputer itu perangkatnya semuanya itu udah harus disambungkan ke listrik. Tetapi kalau laptop bisa menyala bertahan lama itu karena ada baterainya, sama seperti handphone. Nah, tetapi baterainya bisa habis juga. Oleh karena itu kita harus menyediakan charge-nya. Nah, caranya gimana ya, Miss? Nah, ini ada kabel yang harus disambungkan seperti ini. Nah, ada kabel satu lagi untuk menyambungkannya ke listrik. Nah, anak-anak, jadi tadi ada perangkat komputer dan juga ada bagian-bagian dari laptop. Anak-anak jangan lupa ya untuk bagian-bagian perangkat dari laptop atau komputernya. Nah, anak-anak, nah ini dia. Ini kabelnya, ujungnya charge-nya ini disambungkan ke lubang yang ini. Kemudian nanti laptopnya akan mengisi dayanya supaya laptopnya bisa menyala. Oke, tadi kita sudah mengenal bagian dari komputer, kemudian laptop. Dan selanjutnya ada apa lagi ya? Wah, ada printer. Aduh, printer itu apa ya? Ayo, ada yang tahu gambarnya nih? Nah, anak-anak, printer ini digunakan untuk mencetak hasil pengolahan komputer yang kita buat nanti di print di kertas hasilnya seperti ini.
Nah, kertas kosong, kertas putih, kertas warna apa saja kita gunakan untuk mencetak hasilnya. Misalnya anak-anak membuat tugas nih, tugasnya harus di print. Nah, menggunakan printer. Nah, kertasnya putih aja yang dimasukkan. Kemudian nanti mengikuti langkah untuk memprint. Kemudian nanti kertasnya sewaktu keluar menjadi ada tulisan atau gambarnya ya anak-anak. Nah, ini bentuknya dari printer. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya disket. Waduh, disket ini apa ya? Nah, disket ini bentuknya seperti ini anak-anak. Nah, Ibu next dulu. Nah, ini disket. Disket ini adalah penyimpanan eksternal. Iya, perangkat yang dipakai untuk menyimpan file atau data yang ada di komputer. Nah, anak-anak waktu dahulu menggunakan disket ini atau compact disk atau CD. Nah, ini digunakan ketika mau mencetak file. Iya, misalnya kita di rumah tidak punya printer yang tadi tuh untuk mencetak. Nah, setelah itu kita mau ke tempat komputer nih, mau mencetak, tempat print. Biasanya ada di tempat fotokopi juga. Nah, kita menyimpannya ini melalui disket atau compact disk ini anak-anak. Kemudian nanti kita kasih ke petugasnya, kemudian nanti akan di print. Nah, keluar hasilnya. Nah, kemudian anak-anak ini zaman dahulu pakai ini. Kemudian compact disk. Kemudian sekarang ini, nah ada yang sudah pernah melihat perangkat ini? Wah, pasti di rumah mami, papi, atau kakak, atau saudara, atau keluarga kamu ada yang pernah nih memakai alat ini. Nah, ini namanya flash disk. Sama fungsinya semuanya. Semuanya sama. Ya, semuanya sama. Nah, ada ukuran untuk penyimpanannya. Kapasitasnya untuk menyimpannya. Nah, iya, ini ada berbeda-beda sesuai nanti ada tulisan di depannya. Nah, kemudian anak-anak, selanjutnya ada external hard disk. Ini, nah, ada modem. Nah, kita lihat dulu untuk external hard disk ini sama. Namun, samanya seperti apa, Bu? Nah, samanya seperti ya gambar yang tadi. Flash disk, compact disk, dan juga yang satunya tadi apa? Disket. Nah, namun external disk ini memiliki ruang penyimpanan yang lebih besar daripada perangkat yang sebelumnya tadi. Iya, lebih besar, kita bisa menyimpannya lebih besar, lebih banyak lagi file-file atau data di dalam hard disk ini. Oke anak-anak, jadi CD, kemudian disket, flash disk, dan hard disk hampir sama fungsinya, namun kapasitas penyimpanannya yang berbeda. Kemudian selanjutnya, ini ada yang namanya modem. Nah, ini anak-anak, ini alatnya kecil ya. Ini gambarnya seperti apa tadi? Nah, seperti flash disk. Kalau flash disk tadi untuk menyimpan data. Kalau ini adalah perangkat kecil untuk menyambungkan koneksi laptop atau komputer ke internet tanpa menggunakan kabel anak-anak. Jadi ini nanti dimasukkan SIM card yang ada kuotanya, kemudian disambungkan ke laptop atau komputer, kemudian nanti kamu bisa mengakses internet. Nah, tapi juga ada yang bentuknya seperti ini ya. Biasanya di rumah kalau ada wifi, nah bentuknya seperti ini, namanya modem. Nah, anak-anak sudah paham semuanya untuk setiap perangkat komputernya? Iya, tadi kita udah mengenal bagian komputer, bagian laptop, dan juga perangkat-perangkat pendukung dalam komputer dan laptop. Nah, ini dia gambarnya. Ini komputer, ini laptop. Oke, selanjutnya kita belajar untuk menyalakan komputer. Nah, seperti tadi yang Ibu bilang, kalau komputer kamu bisa menyalakannya melalui CPU.
Nah, di CPU kamu cari tombol yang ukurannya paling besar. Itu pasti tombol power untuk menyalakan komputernya. Nah, ini kalau sudah ditekan, kemudian muncul nanti seperti ini tampilannya. Nah, kalau seandainya laptop bagaimana? Kalau laptop berbeda. Kalau laptop kan CPU-nya menyatu ya anak-anak. Nah, kamu hanya menekan tombol yang ada di sudut kanan biasanya. Di sudut kanan bentuknya yang paling berbeda. Kemudian ada juga laptop yang harus dinyalakan di bagian kanan sini. Kamu cari tombolnya, bentuknya hampir seperti ini ya anak-anak, tetapi tidak besar seperti di CPU. Dia hanya kecil saja, tapi ini tombol power untuk menyalakan laptop atau notebook. Kalau komputer dari CPU, kalau ini ada tombol powernya. Kemudian anak-anak ketika sudah menggunakan komputer atau laptop, anak-anak bisa mematikan komputernya. Caranya seperti apa? Nah, ini langkah-langkahnya. Anak-anak klik start atau gambar Windows seperti ini di komputer, kemudian kamu cari tulisan. Muncul dulu seperti ini anak-anak. Kemudian ini ada tulisannya shutdown. Iya. Kemudian, nah ini lebih besarnya lagi, shutdown. Kemudian kamu klik saja. Nah, komputernya akan mati. Iya, akan nonaktif. Kemudian mematikan laptop sama. Caranya seperti mematikan komputer. Hanya gambarnya atau simbolnya yang berbeda. Nah, ini klik yang bagian ini. Kemudian nanti muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini ada gambar lambang seperti ini. Kamu klik, kemudian klik shutdown. Dan laptopnya secara langsung jadi mati ya, jadi nonaktif. Nah, anak-anak jangan lupa ketika sudah selesai menggunakan laptop atau komputer, dimatikan lagi ya anak-anak. Apabila masih ada kesulitan, boleh menonton ulang video ini atau bisa ditanyakan ke kakak atau ke orang tua kamu atau orang dewasa yang ada di rumah kamu yang lebih mengerti. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Nah, anak-anak walaupun belajar dari rumah, anak-anak tetap harus semangat, harus jaga kesehatan supaya aku anak sehat. Nah, kemudian anak-anak jangan lupa berdoa ya. Banyak berdoa supaya situasi seperti ini cepat berlalu dan kita bisa berjumpa untuk belajar bersama di sekolah. Oke anak-anak, jangan lupa semangat untuk belajar walaupun dari rumah. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.